Baik, perkenalkan nama saya Irene Manurung dengan NIM C1C022157. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang skala pengukuran dan pengukuhan variabel. Langsung saja pada materi pertama, definisi skala dan pengukuran. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka atau berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan acuan dan pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data yang kuantitatif. Skala pengukuran memiliki implikasi penting untuk analisis data, seperti halnya untuk jenis penarikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat berdasarkan pengukuran tersebut. Prosedur statistik yang paling sering digunakan adalah dengan mengasumsikan sebagai skala interval. Dalam pengelompokan skala, memakai sistem bilangan nyata. Dasar yang paling umum untuk membuat skala memiliki ciri-ciri bilangannya yang berurutan. Selisih antara bilangan-bilangan adalah berurutan. Deretan bilangan mempunyai asal mula yang unik dan ditandai dengan bilangan nol. Adapun jenis-jenis dari skala pengukuran, merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administratif, pendidikan, dan sosial antara lain adalah yang pertama itu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, yaitu Kalagutaman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawabannya yang tegas, yaitu iya atau tidak, benar atau salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lainnya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau risiko dikotomi, atau dua alternatif. Jadi kalau ada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7, interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maka pada dalam skala Gutaman hanya ada dua interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Gutaman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan. Jenis yang ketiga yaitu semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya. Terletak di bagian kanan garis yang jawabannya sangat negatif, terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, yang biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Jenis yang keempat yaitu rating scale. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain sebagainya.
Adapun tipe-tipe skala pengukuran variabel, yang pertama itu skala nominal. Menurut Irianto 2015, skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya. Dengan kata lain, skala nominal yaitu angka yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang ditetapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal apabila angka-angka dalam rentang skala pengukuran hanya berfungsi sebagai pengganti nama atau label, tidak menunjukkan suatu kuantitas, maka skala pengukuran disebut nominal. Angka-angka pada skala nominal tidak merupakan urutan dalam suatu kontinum, melainkan menunjukkan kategori-kategori yang terlepas satu dengan yang lain. Tipe yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ini merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkat tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak yang rentan antara jenjang yang tidak harus sama dibandingkan dengan data nominal. Data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval ini adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentang konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tidak mempunyai angka nol mutlak. Ciri-ciri skala interval yang pertama yaitu angka ranking atau rank order, ditetapkan berdasarkan atribut yang diukur. Dua, jarak atau perbedaan kuantitas antar angka-angka yang berurutan selalu sama. Tiga, tidak ada kepastian tentang kuantitas absolut, sehingga tidak diketahui di mana letak angka nol absolut. Atau angka nol yang menunjukkan kekosongan sama sekali akan atribut yang diukur. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.